Innalillah, Oke. astagfirullahaladzim. Ini asli teman-teman, saya malu banget, malu banget. Malu ya. Ini yang lain mana semua? Ulama-ulama, menteri agama, tokoh-tokoh ulama yang viral dan sebagainya. Kenapa? Mana semuanya? Kenapa uskur? Kenapa diam? Ya, ini video sampai viral di Malaysia. Teman saya yang ada di Malaysia cerita sama saya, kenapa ini bisa terjadi? Apalagi ceritanya di Banjar. Saya orang Banjar, bro. Ya, gimana Indonesia nggak dicap konoha bagi orang-orang Malaysia? Sedangkan mereka makin mengembangkan syiar dan nilai-nilai agama. Kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke kawan sekalian dimanapun kalian berada, seperti biasa pada kesempatan kali ini, sebelum kita nak coba berbagi atau berkongsi sebuah ilmu, sebuah informasi, sebuah wawasan, maka jangan lupa untuk kalian sekalian mensokong terus channel ini agar terus berkembang, menebar sebuah kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua teman-teman. Nah, baru-baru ini kita warga Indonesia itu sangat-sangat diviralkan, dibuat terkejut dengan sebuah kelakuan atau tradisi yang terjadi pada orang Indonesia, di mana tradisi ini sangat-sangat pelik betul ya. Bahkan saya sendiri orang Indonesia itu pelik betul tengok perilaku warga Indonesia yang saat ini ya. Terlalu banyak keanehan, terlalu banyak kelucuan. Sebelumnya ada Mama Gufron, ada Panji Gumilang. Nah sekarang ini ada sebuah peristiwa yang sangat lucu sekali, yaitu minum air basuhan orang yang sudah pulang dari haji ya teman-teman. Artinya katanya mengambil sebuah berkah atau semacam mana ya teman-teman, saya tidak tahu teman-teman. Namun banyak sekali komentar dari warga Indonesia, dan tidak hanya Indonesia, ada warga Malaysia itu mengomentari yang sangat-sangat luar biasa terhadap peristiwa ini teman-teman. Sampai ada sebuah ustadz daripada Indonesia sangat-sangat malu betul ketika warga netizen daripada Malaysia cakap macam ini ya teman-teman. Nah biar kita tak bermasa, jom tengok videonya, check it out. Orang kampung pakat minum air basuhan kaki jemaah haji nak ambil berkat balik dari tanah suci. Subhanallah. Dikatakan kononnya perbuatan mereka itu adalah adat biasa yang dilakukan oleh mereka selepas pulang daripada mengerjakan haji di tanah suci sebagai satu keberkatan. Di sini kita boleh lihatlah, sebenarnya adat-adat seperti ini sudah melanggar syariat Islam. Kenapa? Kerana kita tengok sendiri, orang yang baru balik daripada haji itu, diorang rendamkan kaki mereka di dalam mangkuk tu, and then orang yang belum pergi haji ni pula pergi ambil keberkatan dengan cara membasuhkan muka sambil ada kaki orang yang baru balik haji tu, basuh muka tu di muka orang, and then diorang minum. Bukankah benda tu kita nampak sudah kotor? Betul tak? Menjijikkan. Itu sebablah kenapa benda ini telah melanggar syariat agama. Sebab kalau betullah kita nak dapatkan keberkatan, kita buatlah kenduri, baca yasin kah atau apakah, doakankah orang yang belum pergi haji ni, moga-moga dapatlah pergi haji the next time. Begitu. Bukannya dengan cara adat yang pelik-pelik yang macam ni, rendam kaki, lepas tu basuh di muka, lepas tu minum dengan harapan mereka dapat keberkatan. Allahu Akbar. Islam tak ajar benda tu. Jadi guys, ingat janganlah buat adat-adat yang pelik-pelik. Adat ni kita boleh terima asalkan benda tu tidak melanggar syariat agama. Okey? Jangan bak kata peribahasa seperti lembu dicucuk hidung. Jangan jadi macam tu. Okey? Nasihat, jangan marah. Kawan semuanya, ini ada salah seorang netizen dari Malaysia ya, yang berani mengomentari salah satu tradisi atau adat budaya daripada orang Indonesia, di mana ketika orang Indonesia itu lepas pulang haji, maka banyak di antara masyarakat itu mengambil sebuah berkah dengan meminum air basuhan kakinya. Tapi kita tidak mengetahui kalau hal tersebut yang dicuci kakinya itu adalah seorang ibunya sendiri, maka itu sangat-sangat luar biasa, salah seorang pengabdian, salah satu pengabdian seorang anak kepada orang tuanya teman-teman. Namun kalau hal tersebut itu orang lain bukan daripada ibunya sendiri, maka itu seakan-akan itu aneh ya teman-teman. Nah kata netizen Malaysia itu barusan, ini sangat-sangat melanggar daripada aturan Islam sendiri, keluar daripada
apa ya, tradisi atau budaya Islam itu sendiri, teman-teman. Apakah hal ini juga dianggap syirik atau macam mana ya, teman-teman? Itu sangat-sangat wajar apa seperti apa, teman-teman. Nah, yang membuat saya itu heran dan terkejut ya, teman-teman. Dan saya juga baru mengetahui adat seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, ada juga daripada warga Indonesia, salah satu ustadz Indonesia itu sampai malu terhadap budaya atau tradisi semacam ini ya, teman-teman, atau malu kepada Malaysia ya, teman-teman, negeri jirannya itu ya. Innalillahi Oke. astagfirullahaladzim. Ini asli, teman-teman, saya malu banget. Malu ya. Ini yang lain mana semua? Ulama-ulama, menteri agama, tokoh-tokoh ulama yang viral dan sebagainya. Kenapa? Mana semuanya? Kenapa uskut? Kenapa diam? Ya, ini video sampai viral di Malaysia. Teman saya yang ada di Malaysia cerita sama saya, kenapa ini bisa terjadi, apalagi ceritanya di Banjar. Saya orang Banjar, bro. Ya, gimana Indonesia nggak dicap konoha bagi orang-orang Malaysia, sedangkan mereka makin mengembangkan syiar dan nilai-nilai agama. Kita apa? Ya, muncul Panji Gumilang, muncul pula lagi Gufron, muncul Halore, muncul lagi Haji Torik dan sebagainya gitu loh. Muncul lagi orang yang haji sampai minum air, sampai diminum air cuci kakinya, ya alasannya ngalap berkah dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb, cukuplah kamu tundukkan diri kamu hanya kepada Allah. Sujud tiap malam, sedekah ke anak yatim, berkah hidupmu, berkah. Berangkat haji kalau kau mampu, berangkat umroh kalau kau mampu. Jangan kau cuma mampunya beli NMAX, ya, mobil kredit kau berani, umroh haji pun kau takut. Padahal seakan-akan orang yang melakukan riba itu melakukan zina dengan orang tuanya, seakan-akan menghancurkan Ka'bah dan sebagainya. Kalau kau mau ngalap berkah, teman-teman, ya nggak gini caranya. Jadi itu tadi itu bukanlah sesuatu yang diajarkan di dalam Islam. Kalau kamu ngalap berkat, silakan bikin tasyakuran, doa bersama dan sebagainya. Itu air kotor di mana sucinya. Tolonglah jangan kamu kotori agama. Haji boleh, tapi jangan merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Syaitan itu beribu-ribu tahun sujudnya di hadapan Allah, sampai dia disebut Azazil, dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena merasa dirinya lebih suci daripada Nabi Adam, maka Allah campakkan ia ke dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apapun dosanya kecuali dosa syirik. Nah, itu ya barusan daripada respon daripada Ustadz Indonesia sendiri ya, merasa malu ya. Saya juga merasa malu ketika menjumpai orang Indonesia ini memang suka berbuat sesuatu yang pelik-pelik ya, kawan-kawan ya. Ada Mama Gufron, sebelum itu ada Panji Gumilang. Artinya di Indonesia ini terlalu bebas berekspresi ya. Sampai-sampai hal-hal yang aneh, unik, lucu, semua itu ada dekat Indonesia, teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, itu menjadikan kita itu sebuah hiburan saja, jangan dianggap serius ya, teman-teman. Boleh saja kita tidak setuju, tidak mengomentari ya. Boleh saja kita itu mengomentari, tapi anggap saja itu hiburan ya, kawan-kawan. Dengan air basuhan kaki jemaah haji bau berkat, betul ke? Ini merupakan antara cerita viral pada minggu ini, di mana seperti yang korang tahu, sebulan sebelum ni bukan viral, maksudnya kita seperti yang semua sedia maklum, merupakan musim orang baru balik daripada jemaah haji baru balik daripada Mekah, yang mana kalau kita lihat, kalau sebelum orang nak pergi bertolak untuk menunaikan haji ni, kita selalu buat doa selamat untuk mendoakan perjalanan mereka pergi dan balik tu dipermudahkan lah kan. Selalunya kalau orang balik daripada Mekah lepas jemaah haji ni selepas jadi jemaah haji ni, orang akan juga buat majlis kesyukuran sebab atas kepulangan diorang ni sendiri. Dan cerita ni antara yang pelik sikit sebab dia jadi di sebuah kampung yang dipercayai di Banjarmasin, Indonesia, yang mana orang yang sambut jemaah haji pulang ni, dia minum air kaki basuhan jemaah haji yang pulang ke tanah air ni. Cuba korang share sedikit apa pendapat korang berkaitan dengan cerita ini. Sebab saya ada sempat juga tengok dia punya gambar kan, sebenarnya yang jemaah haji ni dia pulang ke tanah air mereka dengan mencelup kaki mereka tu dalam satu besen ataupun baldi dengan dipenuhi air, dengan ada air bunga-bunga lah orang kata kan.
Dan adanya penduduk kampung tu akan ambil air tu, basuh muka dia dan minum air basahan kaki tu. Sebab orang katanya nak dapat berkat lah, sebab diorang ni baru balik daripada Mekah dan baru lepas buat haji semua tu. Luar Cuba biasa, korang ya. rasa. Syaza. Cuba korang rasa. Sorry. Cuba korang. Cuba korang suarakan pendapat korang kan. Syaza kata agaknya rasa apalah rasa kaki lah kot. Sebab orang kata selalu kau nak try size apa? Mai aku bagi size apa? Ni aku bagi aku punya air kaki kat engkau kan. Rin. Bukan saya, sebab saya nak menceritakan cerita ni kan. Rin kata geli je, betul geli. Ana Farina kata kaki perisa daki. Oh my god. Kalau siapa yang basuh kaki tu, ada daki lagi ke? Ikuan Mas kata Konoha is weird lah. Nurfa Malik rasa. Okey, ini sebab rata-rata sebab video ni sebenarnya viral dekat TikTok dan menunjukkan sebab sebelum ni kita kalau anda pernah nampak ataupun korang pernah nampak lah dekat platform social media lain, ada juga video menunjukkan jemaah haji daripada Indonesia ni dia pulang dekat airport tu, diorang dah pakai gown lah, macam pakaian pengantin sebab baru balik daripada jemaah haji tu kan, baru balik daripada Mekah lepas buat haji tu, sebab nak menampakkan ataupun meraihkan kepulangan mereka pulang ke tanah air. Dan ini antara berita yang ataupun cerita yang unik sikit lah, sebab kalau yang nampak pakai gown apa pakai gown dengan pakai baju bling-bling tu, kita rasa tak dia menarik, tapi dia tak orang kata terkejut lah. Yang terkejutnya bila kita nampak dia balik minum basah air air basah kaki tu lepas tu basuh muka. Dan jap, saya baca jap. Ikuan Mas harap kat Malaysia tak adalah macam ni. Tak ada rasanya sebab saya tak jumpa lagi. Syaza kata ada sugar bawah kaki dia. Sebab orang selalu cakap sugar kau bawah telapak kaki ibu. Tapi ini minum air kaki ni saya tak tahulah. Nurfa Malik hari tu nampak video nak dapat haji mabrur. Diorang lalu celah kangkang. OMG. Celah kangkang macam-macam. Ikuan Mas ini adat sebenarnya. Katanya diorang kata ini antara adat yang diorang selalu buat lah dekat negara tu. Tapi pemilik video asal ni juga tampil menyatakan dia mengingatkan lah yang netizen yang komen ni, yang kawan-kawan komen ni untuk menghormati dan tidak kecam mereka sebab ada adatnya tersendiri. Dan Ikuan Mas ke ni adat sebenarnya. Okey, ni tadi saya baca Rin yang pelik-pelik je. Itulah sebab yang pelik-pelik ni lah selalu dapat jumlah tontonan yang tinggi kan, yang viral yang pelik ni. Sebab bila dah viral ni kita baru tahu adat orang ni lain-lain daripada kita sebenarnya. Dan ini merupakan satu yang perkara yang luar kebiasaan daripada kita rakyat Malaysia ni lah kan. Sebab kalau balik, kalau jemaah haji yang balik daripada Mekah tu selalu kita buat majlis kesyukuran, nak menyambut kepulangan mereka dan sebagainya. Dan ini minum air kaki basah dengan basuh muka, saya takut makin berjerawat pula kan. Tapi itulah adat masing-masing dan kita perlulah janganlah jadi keyboard warrior bila benda ni viral dan berlaku. Sekejap. Rain Shinoda yang pelik setiap tawaf makanan tu. Nurfa Malik yang saya tahu putu orang tua-tua kalau mata pedih kena bawang, basuh kaki bukan basuh mata. Memang menjadi. Ni Sahil. Ya ke? Serius? Sebab ada, saya pernah dengar kalau potong bawang ni dia kena letak bawang tu kat ujung-ujung, yang bawang kita tak potong tu. Lepas tu kalau kita potong kita tengok bawang tu so that mata kita tak berair. Itu saya pernah dengar lah. Ikuan Mas kata Indo people where are you? Jawab please. Harapnya viral ke sana lah untuk diorang menjelaskan perkara ini dengan selanjutnya. Nah, okey ya, memang sangat-sangat pelik betul ya. Saya sendiri itu merasakan pelik betul tengok orang Indonesia sekarang ini ya. Banyak betul bermunculan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Nah, saya suka sekali dengan komentar warga Malaysia ini, yang satu ustazah siapa ini memberikan sebuah komentar yang positif ya teman-teman, tidak menghujat dan tidak memberikan sebuah tuduhan yang
di luar kebiasaan manusia secara normal, teman-teman. Artinya ustazah ini memberikan sebuah jalan tengah kepada kita, mungkin tradisi yang berbeda, kita tidak boleh menghujat, kita tidak seperti ini, kita tidak boleh seperti ini dan semacamnya, teman-teman. Sangat luar biasa ya, sangat cukup bangga kita itu harus seperti ustazah ini, seperti warga Malaysia ini ya, menjadi sebuah netizen yang baik ya, teman. Teman-teman, itu barusan sebuah video yang unik sekali, yang lucu sekali ya teman-teman. Artinya kita itu membuat sebuah hiburan untuk diri kita sendiri terlalu banyak di Indonesia, teman-teman. Dari hiburan apapun itu terdapat, hiburan apapun di Indonesia itu ada semua, teman-teman. Ada yang hiburan dari, ada hiburan berbentuk agama, ada hiburan berbentuk budaya, dan macam-macam, teman-teman. Artinya sangatlah bebas di Indonesia, teman-teman. Saya tidak mau berkomentar banyak tentang berita atau informasi yang sekarang ini, karena saya tidak terlalu mengetahui secara betul, secara detail. Takutnya yang diminum bekas air kakinya itu adalah ibu atau orang tua, teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini saja video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.